Infinix masih jadi jawara di kelas 2 jutaan dengan spek yang gak main-main. Mulai dari layar lebar, baterai gede, sampai performa kencang buat gaming atau multitasking. Sementara itu, dari brand Tecno, ada sesuatu yang lebih spesial tahun ini dengan launching Camon 40 mereka. Jadi mana aja HP Infinix dan Tecno yang wajib masuk wishlist kalian? Langsung aja kita bahas satu persatu. Untuk urutan pertama ada Infinix Note 50 Pro 4G yang baru aja datang bawa fitur 90 watt fast charge plus 30 watt wireless charging, layar AMOLED 144Hz dan kamera 50 megapiksel OIS. Dari desain, Note 50 Pro pakai material ultra resilient armor alloy metal frame, ringan tapi kokoh, plus mode kamera oktagonal yang futuristik banget. Ukurannya 7,32 mm, beratnya 198 gram dan gak pakai desain curve biar penggenggamannya mantap. Layarnya gede 6,78 inci AMOLED FHD+ dengan refresh rate 144Hz. Touch sampling rate up to 2160Hz, bikin layar responsif parah. Terus brightness-nya 1300 nits, always on display ada, fingerprint in display juga udah, plus IP64 biar tahan debu dan percikan air. Untuk urusan performa, emang masih pakai Helio G100 Ultimate dari MediaTek yang dikombinasikan dengan RAM 8 atau 12GB LPDDR4X yang bisa di-extend 12GB serta storage 256GB UFS 2.2. Lalu dari segi baterainya sudah 5200 mAh yang bisa tahan seharian lebih. Fitur fast charging 90W-nya bisa isi 50% dalam hitungan menit. Dan yang bikin tambah menarik, ada juga 30W wireless charging yang jarang banget di kelas mid-range. Plus ada mode smart, fast, and low temperature buat charging lebih optimal. Nggak ketinggalan, fitur AI di Infinix juga terbilang lengkap, mulai dari AI cutout yang bisa hapus background foto hanya dengan sekali klik, call translator buat ngobrol beda bahasa real time, AI noise reduction biar suara tetap jernih pas call, dan paling mind blowing ada fitur bioactive Hello AI Lightning. Kita bisa cek kadar oksigen dalam darah atau detak jantung hanya dari HP. Gimana? Infinix Note 50 Pro 4G ini worth it banget gak sih? Berikut harga terupdate-nya ya. Masuk di produk kedua, ada Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Dalam hal kamera, ada sensor utama 108MP dengan OIS. Hasil fotonya tajam dengan warna yang sedikit lebih vibrant. Mode Super Night juga lumayan buat jepret di kondisi minim cahaya. Sayangnya, dua lensa lainnya lebih ke pajangan aja. Kamera selfie-nya 32MP, cukup oke buat selfie sambil makan ketupat. Soal performa, HP ini pakai Dimensity 7020 5G. Buat harian, aman dan lancar banget. Game seperti Mobile Legends bisa gaspol di settingan tinggi, tapi Genshin Impact agak ngos-ngosan di setting terendah. RAM 12GB dan storage 256GB udah cukup besar, tapi sayangnya nggak ada slot microSD. Untuk urusan baterai hanya membawa 4600 mAh aja, jadi nggak terlalu spesial. Tapi fast charging 100W-nya gokil, bisa isi daya 50% dalam 8-9 menit aja. Ditambah lagi ada wireless charging 20W yang bisa dipakai pakai MagCharge bawaan. Overall, Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini layak banget dipertimbangkan. Untuk spesifikasi dan harganya ada di scene berikut. Masuk ke produk ketiga, ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Doi kali ini bawa desain kece plus kolaborasi sama JKT48. HP ini cuma 6,8mm aja ketebalannya dan beratnya cuma 162 gram. Jadi dipakai seharian enak banget, nggak bikin tangan pegel apalagi kalau lo sering rebahan sambil main HP. Terus meski tipis, layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Jadi lumayan tahan goresan dan benturan kecil. Di bagian layarnya sendiri udah pakai panel 3D Curve AMOLED yang ngasih warna vibrant, kontras tinggi, dan pastinya nyaman buat nonton atau scrolling sosmed. Refresh rate 120Hz plus touch sampling rate 360Hz bikin responsif banget, cocok buat lo yang suka main game. Masuk ke part performa, HP ini pakai chipset Helio G100 dari MediaTek, fabrikasi 6nm plus dapat sertifikasi TUV buat 5 tahun smooth performance. RAM 8GB yang bisa di-extend jadi 16GB serta storage
storage 256 GB. Menurut Nidya sih, buat lo yang cari HP tipis, stylish, dan tetap gahar buat daily use, Infinix Hot 50 Pro Plus ini bisa banget jadi pilihan. Cek aja harga dan spesifikasi di scene berikut ini. Lanjut, ada Infinix Note 40 yang versi regulernya ini udah pakai Android 14, punya sertifikasi IP54. Dari segi desain, ini HP masih punya ciri khas Note series tapi lebih mirip flagshipnya Infinix C030. Yang menarik, sekarang udah ada ring LED flash di kamera belakangnya. Backdoornya juga udah anti sidik jari, jadi aman buat yang tangannya gampang keringetan. HP ini juga lebih tipis dengan ketebalan 7,75 mm dan bobot 190 gram. Layar sendiri udah 6,78 inci dengan panel flexible AMOLED FHD+, serta refresh rate 120 Hz dan peak brightness 1300 nits. Nah, masuk ke performa. Infinix Note 40 pakai chipset MediaTek Helio G99 Ultimate yang dikombinasikan dengan RAM 8GB yang bisa di-extend sampai 16GB dan juga storage 256GB UFS 2.2. Chipset ini dikembangin bareng Infinix buat optimasi performa gaming. Makanya untuk benchmarknya bisa dapat skor cukup gede. Langsung aja deh spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya. Masih dari brand Infinix, ada Infinix GT 20 Pro. Kita mulai dari desain dulu nih, yang mana masih pakai 3D Mecha design, tapi kali ini lighting efeknya berubah ke pola huruf C. Bobotnya agak lebih berat, jadi 194 gram dengan ketebalan masih sama 8,15 mm. Pindah ke layar, ada peningkatan dari GT 10 Pro. Layarnya 6,78 inci FHD+ AMOLED, screen to body ratio 91% yang bikin bezel tipis dan tampilan makin luas. Yang sangat menarik adalah refresh rate naik jadi 144 Hz. Gaming makin smooth, touch sampling rate juga 360 Hz. Nah, masuk ke bagian paling penting, HP pakai dual chip gaming base, yaitu Dimensity 8200 Ultimate plus Pixelworks X5 Turbo. Chipset ini udah 4 nanometer dengan AI optimization. Kemarin Bang Bewok udah pernah tes main MLBB, rata kanan ultra, 144 Hz performance mode. 1 jam main aja nggak ada touch delay, skill hero smooth banget, FPS stabil plus suhunya juga adem. BTW, ini HP udah jadi official gaming phone buat MDL Mobile Legends, jadi fix bisa buat gaming kompetitif. Jadi kalau emang mau HP gaming terjangkau sih, mending takis ini. Harganya ada di scene berikut ya. Lanjut, ada Tecno Camon 40 yang baru aja Bang Bewok review. Desainnya sih fresh banget, brother. Sekarang pakai gaya slide axis tapi ada tambahan swan neck curve yang bikin tampilannya makin beda dari yang lain. Teksturnya smooth banget plus nggak ninggalin bekas sidik jari. Ada efek gradasi di back cover yang mirip keramik atau marmer, makin kelihatan gentle. Bodinya tipis cuma 7,34 mm dan ringan banget, enak digenggam dan dibawa kemana-mana. Lanjut ke layar, AMOLED 6,78 inci FHD+, refresh rate 120 Hz, warnanya tajam tapi tetap natural. Urusan performa pakai MediaTek G100 Ultimate, RAM 8GB plus 8GB extended, multitasking lancar jaya. Buat gaming Mobile Legends bisa setting Super Ultra, PUBG juga bisa Smooth Ultra tanpa lag. Plus ada game space buat ngeboost performa. Kameranya juga udah oke banget dengan spesifikasi 50MP Sony LYT700C, ada OIS buat hasil foto lebih stabil. Ditambah lagi ada lensa ultrawide 8MP yang di low light juga oke banget. Kamera depan 32MP agak turun dari Camon 30 tapi masih kece. Plus ada fitur flash snap buat foto gerak tanpa blur dan tombol one tap buat shortcut kamera. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.
Lanjut ada Tecno Pova 6 Pro. Dari desain masih mirip pendahulunya, tapi lebih cakep sekarang sih. Ada dynamic lighting di sekitar kamera yang bisa di custom. HP ini juga tipis banget buat ukuran baterai 6000 mAh. Layarnya sekarang AMOLED 6,78 inci FHD plus 120Hz dengan brightness sampai 1300 nits. Mantap buat nonton. Warna cerah, hitamnya pekat. Untuk urusan performa, ditenagai Dimensity 6080 serta RAM bisa sampai 12GB dan storage 256GB expandable. Main game kayak PUBG atau Real Racing 3 lancar meski nggak bisa HDR. Buat kamu yang tertarik, berikut spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya. Gimana, udah ada yang tertarik? Kalau belum, nih dia punya satu produk lagi yang cukup recommended. Makanya jangan kemana-mana. Dan terakhir ada HP flip yang murah banget, yaitu Tecno Phantom V Flip 5G. Mungkin ada yang pengen punya HP flip di lebaran ini. Desain dari Phantom V Flip ini emang yang paling mencolok sih, karena cover screen-nya yang bulat disebut The Planet. Ada list silver yang bikin tampilan makin kece, tapi ya rada riskan kegores, jadi hati-hati pas naro. Secara dimensi, mirip Z Flip 5 dan Find N3 Flip, tapi lebih tipis. Bobotnya 194 gram, agak lebih berat tapi masih nyaman digenggam karena material semi-leather-nya terbilang lembut. Lanjut ke cover screen, ukurannya 1,32 inci doang. Kecil sih, kayak smartwatch gitu, tapi udah AMOLED dengan resolusi 466x466 pixel. Layar utamanya 6,9 inci LTPO AMOLED, resolusi FHD+, dan support HDR10+. Engselnya solid banget, bisa gigit kertas bahkan. Full ketutup pas dilipat, tapi nggak ada celah, kecuali kalau lu lihat dari samping. Udah ada refresh rate 1-120Hz yang bisa auto switch biar jadi lebih hemat daya. Dan untuk performanya, chipsetnya Dimensity 8050. Udah sangat performa lah buat MLBB PUBG sampai CODM. Jadi worth it nggak nih? Yang mau tahu harganya ada di scene berikut. Sekalian ini dia pamit ya. Ciao!